Nama saya Fendi, saya seorang gembala, reputasi saya baik, saudara ya. Jangan ngomong kejelekan saya biar reputasi saya tetap baik. Oke, ya. Tadi saya mau tanya, tadi dikatakan begini, tadi Ibu Lydia bertanya siapa yang sudah menjadi pemimpin gitu, punya anak buah 2, 3. Menurut saya kepala rumah tangga itu kepala keluarga juga pemimpin loh. Ya kan? Jadi boleh siapa yang merasa dirinya tuh sudah jadi pemimpin? Yang tinggi. Yang belum merasa jadi pemimpin. Anak buah itu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Luar biasa. Kok sedikit ya? Terus sisanya apa? Abstain. Nggak tahu. Bingung. Oke. Saya minta foto yang terakhir itu. Ini saya kuis dulu saudara. Baju saya bagus nggak? Oke. Saya ini baju kita kembaran, tapi kita bukan suami istri ya. Dan kita gembala gereja yang berbeda saudara. Nah ini produksinya Ibu Paili, Ibu Lydia, saudara. Bagus nggak? Mau nggak? Saya kasih kuis, saudara. Saya kasih kuis. Siapa tahu nama bapak ini? Ayo loh. Yang tahu boleh angkat tangan. Susah toh? Ya udah, nggak dapat bajunya Anda nanti beli ya. Anda buka Instagram Royal Joel Hearts. Oh, saya endorse. Dan beli sendiri ya, karena nggak gratis, saudara. Tadi kalau Anda tahu nama bapak ini, Anda dapat sepasang, saudara. Sayangnya Anda tidak tahu. Saya juga baru tahu tadi namanya. Namanya Donald McGannon. Siapakah itu entahlah, nggak penting lah saudara ya. Nanti Anda Google sendiri. Tapi ada statement yang bagus dari Bapak Donald McGannon ini. Dia ngomong begini, leadership is not position. Leadership is an action. Saya ulangi ya. Leadership is not a position. Leadership is an action. Kepemimpinan itu bukan tentang posisimu. Kepemimpinan adalah tindakanmu. Maka tiap orang kalau hari ini Anda belum punya posisi, belum jadi manajer, belum jadi ketua kelas, belum jadi ketua ini, ketua itu, ketua panitia, gembala, whatever, maka kepemimpinan itu tetap jadi bagianmu. Amin. Karena Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata begini, mulai hari ini berkuasalah, take dominion, memerintahlah. Maka every human being, setiap manusia, Anda manusia toh ya, Anda tuh segambar dan serupa dengan Allah. Tugas pertama manusia, take dominion. Mengambil kepemimpinan. Maka tanpa posisi pun Anda seharusnya develop yang namanya leadership. Posisi itu result. Posisi itu adalah akibat. Ketika Anda mengembangkan, melakukan sikap, tindakan, action, kepemimpinan, otomatis by time, posisi itu datang. Amin. Itu reward dan itu akibat. Ketika Anda melakukan sederet action yang menunjukkan sebuah kepemimpinan, maka posisi itu Tuhan akan promote dalam hidupmu. Amin. Dan kita akan belajar saudara, leadership dan tanggung jawab. Kita mulai dari saya buat simpel aja, do and don'ts. Apa yang Anda harus kerjakan tentang leadership, tentang memimpin, dan apa yang Anda nggak boleh lakukan. Karena itu akan disrupt, akan menghancurkan, akan merusak. Kita mulai dari apa yang harus Anda kerjakan. Saya bikin simple, singkatan dari lead, saudara. L-E-A-D. Lead itu artinya memimpin. L, saudara. Yang pertama, do and done. L. Yang pertama, saya akan cepat karena sebagian sudah dijelaskan oleh Ibu Lydia. Ya. Listen and learn. L, lead. L-nya yang pertama yang Anda harus kerjakan, listen and learn. Listen itu mendengar, learn itu mempelajari. Nah, saya kasih contoh, Yesus saudara. Pemimpin yang paling
top lah, Tuhan Yesus. Lukas 18 ayat 21 sampai 22. Waktu itu ceritanya ada satu orang muda, dia datang ke Tuhan Yesus, dia cerita kondisinya, cerita apapun. Dan kemudian Tuhan jawab, tapi saya enggak bahas itunya, saya bahas satu ayat aja. Kata orang muda itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Saya bold yang warna merah. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, dengar dulu, baru berkata. Banyak orang enggak ngerti duduk permasalahannya, sudah kasih suara. Sudah bicara, sudah kasih instruksi. Padahal tidak mengerti kondisi sebenarnya dengan jelas. Maka setiap kali sebelum Anda, saya rasa setiap kali ada sesuatu, diberikan kesempatan Anda, ada yang mau bersuara, ada yang mau berpendapat. Nah, itu waktunya saudara menunjukkan kepemimpinanmu. Dengan cara apa? Anda mendengar, Anda mempelajari, saudara mengeksamin gitu ya, melihat masalahnya ujung ke ujung, mempelajari benar-benar, dan Anda mulai bersuara. Suarakan. Banyak orang ketika ditanyain lagi rapat, ada yang punya pendapat, ada yang punya ide, ada yang punya usul, diam. Satu orang mulai berbicara, menurut saya begini loh. 20 yang lain berkata, aku juga tadi mikir begitu. Siapa yang suka begitu? Angkat tangan saudara. Siapa tahu dapat hadiah. Beneran saudara, karena kejujuran itu awal dari pemulihan dan kebangkitan saudara. Ya toh? Siapa yang suka begitu? Ya toh? Siapa yang punya pendapat? Siapa yang punya usul? Siapa punya ide? Enggak ada jawab. Satu orang Fendi ini saya mulai berdiri, saya mulai cerita, mestinya begini, menurut saya begini. 30 orang berkata, tadinya aku juga mau ngomong begitu. Itu bukan kepemimpinan, itu follower saudara. Followernya Bu Lydia banyak saudara, di Instagram tuh banyak. Saya sedikit, saya nggak main Instagram. Tapi kalau ada cuman begitu, me too. Saya juga begitu, maka Anda bukan leadership. Ya, itu jangan dilakukan. Yang kedua saudara, berikutnya. Explain, empower, encourage, and equip. Explain itu siapa yang pernah mengalami jadi anak buah, pemimpinnya suruh sesuatu, tapi tidak dijelaskan. Jadi Anda bingung, ini mesti gimana ya begitu. Pernah nggak begitu? Sedikit ya. Berarti pemimpin-pemimpinnya luar biasa semua. Ya. Explain itu jelasin. Maumu kepada anak buahmu itu seperti apa? Maumu ke anakmu itu seperti apa? Kalau engkau kepala keluarga, maumu ke istrimu itu seperti apa? Leadership itu bukan posisi tapi action. Makanya saudara, kepala keluarga itu mestinya suami, itu posisi. Tapi yang megang leadership seringkali istri, saudara. Karena leadership bukan posisi. Posisi kepala keluarga, suami. Yang beraction paling banyak, istri. Saudara. Enggak, jangan diaminkan. Saudara. Ya. Explain, empower, encourage, and equip. Menjelaskan visi, saudara. Saya belajar dalam kepemimpinan saya, paling gampang menggerakkan people, menggerakkan jemaat saya, menggerakkan pengerja saya, adalah bukan menjelaskan detail kerjaannya, step by stepnya, tapi menjelaskan visi. Tapi banyak pemimpin gak pernah bisa explain visinya. Cuman suruh-suruh lakukan ini, nanti pel ya, nanti kerjain ini ya. Yang di bawah nggak ngerti. Yang kemudian ada empower, dilatih. Tadi kan diajarin, ditunjukin caranya begini. Seperti itu. Yesus itu ketika mengutus murid-muridnya ditumpangin tangan, di-empower, diurapi, diberi kuasa. Yang ketiga encourage,
menyemangati, jangan diintimidasi. Tadi dikatakan bagus banget. Harus jangan mengintimidasi tapi menginspirasi. Itu bagus banget. Karena begini loh, bedanya stres dan passion itu apa? Anda bisa bekerja keras luar biasa, yang di bawahmu bisa kerja keras, sama kerja keras, tapi untuk sesuatu yang mereka nggak mengerti, yang mereka nggak sukai, yang mereka nggak dicintai, itu namanya stres. Satu titik stres pasti putus, saudara. Tinggal tunggu waktu. Yang namanya stres, orang bisa kerja keras, saudara. Beberapa orang akan bekerja keras di kantornya, di pekerjaannya, karena himpitan dan tekanan keuangan, mau nggak mau kerja. Dia kerja sangat keras. Saudara. Menghasilkan uang nggak? Menghasilkan. Tapi cara bekerja seperti itu dengan tekanan, dengan stres, karena dia nggak mencintai pekerjaan itu, dia tidak mengerti apa yang dia buat, untuk apa, suatu titik putus saja. Suatu titik akan dead, keletihan dan fatigue yang luar biasa. Tapi passion adalah ketika Anda bekerja keras, untuk sesuatu yang Anda mengerti tujuannya apa, visinya apa, benefitnya apa buat kerajaan sorga, buat hidupmu. Dan Anda cinta pekerjaan itu. Seperti itu. Seperti yang Bu Pehli katakan, saya kalau suruh mendesain, saya nggak cinta itu, saya akan stres. Bisa nggak? Bisa. Bisa kok. Gitu. Tapi saya akan stres. Dan itu bedanya passion dan stres. Kita harus membuat anak buah kita bekerja keras, saudara. Bekerja smart, bekerja keras dengan passion. Caranya adalah explain, empower, encourage, dan equip. Berikutnya, A. Available and accessible. Mudah ditemui, mudah dijumpai, mudah diakses. Saya bagi nomor handphone saya every week, saudara. Sekarang udah jarang karena sangat banyak semua sudah tahu. Di gereja, di LI, gereja kami, saya put nomor handphone saya. Satu-satunya nomor handphone saya. Yang bisa diakses 24 jam, siapapun. Nomor istri saya, ibu gembala saya pasang. Dia juga nggak punya nomor yang lain. Kami cuma punya, kan kadang-kadang ada orang yang punya 3, 4, 5 nomor. Oh yang ini buat orang-orang tertentu, oh ini buat bank, ini buat pekerjaan, ini cuma nyala 3 jam sehari. Beruntung kalau jemaatnya bisa tahu jamnya dinyalakan, saudara. Untuk mau telepon gembalanya harus tanya Tuhan jam berapa nyalanya. Nomor yang Anda tuju belum aktif, coba lagi nanti. Tapi pemimpin harus accessible. Accessible. Tapi saya setuju juga dengan yang Bu Paeli katakan, untuk ring yang luar, ya oke lah, kita beri waktu lebih sedikit. Saya setuju sih. Karena kalau tidak 24 jam itu nggak akan cukup. 24 jam nggak akan cukup. Kalau engkau memimpin 2-3 orang, oke. Anda memimpin 500 orang, dan semuanya mau telepon, mulai bingung saudara. Seperti itu. Tapi saya belajar dari Bu Iin sangat banyak. Itu saya pernah mobil dengan beliau, habis begini saudara. Saya kemarin ngintip handphonenya saudara. Kami kemarin pelayanan bareng malam. Di tengah-tengah retret begini beliau masih memperhatikan seseorang di antara kita yang kedukaan. Kami pelayanan ke Jakarta bareng-bareng, kita semobil. Setelah semua aktivitas seharian. Dia duduk di mobil, mulai buka handphone sambil kita ngobrol, saya intip saudara. Wih, ribuan saudara. Dan beliau sambil ngobrol dengan saya 2 jam di perjalanan, 1 jam setengah, jawabin satu-satu saudara. Accessible saudara. Accessible. Dan bisa ditemui, bisa diakses anak buah dan orang-orang dengan mudah. Terlihat di depan, visible, memberi contoh dan guidance. Dan Anda pasti sebel kan kalau lagi ada acara, ya kan? Tapi koordinatorsnya, pemimpinnya, ngilang. Pasti sebel kan?
Tapi kalau ada pemimpinnya di tengah-tengah, setidaknya ada masalah apapun, jangan berpikir bikin acara seperti ini nggak ada masalah, saudara. Banyak masalahnya. Tapi setidaknya ketika Anda lihat pemimpinmu di tengah-tengah, visible aja, Anda tenang. Kenapa? Kalau aku nggak bisa atasi, aku bisa eskalasi. Setuju ya? Tapi ketika Anda mau eskalasi, pemimpinmu ngilang, wah pening, saudara. Maka kita akan mufakat, ya, kita diset sama-sama. Ada di depan mendampingi ketika anak buah mengerjakan, available and accessible. Berikutnya, kita cepat aja. Deliver vision into reality. Seseorang pemimpin harus punya, leadership itu punya visi. Punya goal. Punya mimpi, ini mau ngapain gitu. Dan seorang pemimpin adalah orang yang bisa. Saya mungkin bukan ketua panitianya, tapi hati saya, iman saya, tenaga saya, termasuk keuangan saya taruh di event ini untuk jadikan reality. Dan itulah leadership, saudara. Itulah leadership. Membagi dan mendelegasikan tugas ke bagian yang kecil. Saya suka tadi ayat yang dipakai, 5 roti 2 ikan. Tuhan pun membagi, mendelegasikan. Kamu bagi kelompok itu, Andreas kamu bagi kelompok itu, Filipus kamu paling belakang. Sebab kalau Yesus yang bagiin sendiri, sampai besok pagi, saudara. Ya kan? Perlu delegasi. Yang penting, things done. Things done. Gak perlu siapapun yang harus menonjol, yang penting things done. Itulah delivers visi menjadi reality. Yang ini jangan dilakukan, berikutnya jangan dilakukan. Don'ts, ini seri don'ts-nya ya. Sama, saya bagi 4 LEAD, saudara. Yang pertama, jangan look down. Jangan meremehkan siapapun, jangan memandang rendah. Saudara. Saya bertemu Bu Iin tahun 2009, Januari. Seperti yang Bu Paili tadi katakan, tidak semua orang itu sadar dengan potensinya dan dengan destininya. Kalau ada kenal ketemu saya 10 tahun yang lalu, saya itu pemuda yang nerd, saudara. Nerd. Nerd itu antisosial, kutu buku di depan komputer. Bicara di depan saudara begini, itu menegangkan. Hari ini menyenangkan. Kenapa bisa begitu? Karena ada satu orang yang ketika saya datang lagi culun-culunnya begitu, seorang ibu yang luar biasa, gak look down akan saya. Gitu. Ketika dia lihat saya, dia berkata begini, one day kamu akan menggembalakan. Jujur, itu berapa belas tahun yang lalu ya, tahun 2009, 12 tahun yang lalu. Yang terbesit apa? Ngomong apa toh ibu ini? Ngomong apa sih? Gitu. Tapi kan saya rohani ya, reputasinya baik. Maka saya berkata, amin. Di dalam, ngomong apa sih ini? Tapi karena seseorang yang tidak memandang rendah, nggak meremehkan bocah culun ini, dan menaruh kepercayaan, menaruh mimpi, menaruh visi, mendampingi saya, ngelatih saya, encourage saya, empower saya. Hari ini saya ngembalain 500 lebih. Dan pemimpin yang baik, great leaders, meninggalkan legacy. Pemimpin yang great leader akan menciptakan leader yang lain. Karena umur kita cuma 70-80 tahun maksimal. Kalau tidak menciptakan, mungkin 70 tahun itu emas sekali, golden banget eranya. Tapi kalau setelah itu tidak ada yang meneruskan, itu sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Maka pemimpin yang baik jangan hanya berpikir hasil hari ini, tapi harus memikirkan ketika Anda tidak di sana, ini sustain atau tidak, ada legasinya tidak, ada orang-orang yang akan meneruskan tidak. Ketika Anda bisa menciptakan another leaders yang bahkan lebih baik, maka Anda benar-benar seorang great leader,
Great Commander. Yang berikutnya, entertaining people. Entertaining people itu people pleaser, saudara. Menyenangkan semua orang, menyenangkan khalayak. Nah, Saul itu begitu. Saul, saudara. Ayatnya berkata, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba untuk berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya pernah mencoba, saudara. Dan ada 1-2 orang yang sangat demanding. Sangat demanding perhatian dan disenangkan, diturutin maunya. Ada beberapa orang yang seperti itu. Dan saya pernah coba, saudara. 1, 2, 3. Bahkan kalau kita agak slack, saudara. Gembalanya yang minta maaf, saudara. Maaf ya Bu. Gitu. Saya coba entertain perasaannya. Tapi itu meletihkan. Nah, suatu hari ada satu gesekan lagi. Begitu mudah dia meninggalkan saya, saudara. Kalau hidupmu, kepemimpinanmu, kau usahakan untuk menyenangkan semua orang, itu akan meletihkan. Drain. Kita nggak selalu kok bisa iyakan semua orang. Kita nggak pernah bisa kok, ada kilaf-kilafnya. Kalau kilaf kelebihan, kalap namanya. Ya, ada kilaf dan kalap-kalapnya, saudara. Dan itu kita nggak bisa senangkan semua orang. Maka yang terpenting sebenarnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kepemimpinan menurut saya seperti ini, saudara. Kepemimpinan itu bukan tentang mengakomodasi dan menyenangkan kepentingan semua orang. Tapi kepemimpinan itu adalah menginspirasi orang untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saya ulangi, saudara. Kepemimpinan bukan tentang menyenangkan orang, saudara. Menyenangkan yang kita pimpin, menyenangkan khalayak. Kepemimpinan menginspirasi orang-orang untuk menyenangkan Tuhan. Itu kepemimpinan, saudara. Yang berikutnya, ambitious and ambiguous, saudara. Menggerakkan yang dibawa untuk ambisi pribadi, bukan untuk Tuhan. Itu jangan dilakukan, saudara. Yang kemudian yang ambigus itu adalah Filipi 2 ayat 3, saudara, berkata begini bahasa Inggrisnya ya. Instead of being motivated by selfish ambition, jangan termotivasi dengan ambisi yang selfish, gitu, yang mementingkan diri sendiri. Tetapi setiap orang harus punya kerendahan hati, digerakkan dan untuk memperlakukan orang lain itu sama, equal, as important as ourselves. Mementingkan orang lain seperti diri kita sendiri. Enggak boleh manipulate, enggak boleh treat people untuk ambisi pribadi. Itu akan ruin, saudara. Akan one day, dictatorship itu menurut saya suatu hari, selama apapun dictatorship, selama apapun. Kita lihatlah saudara yang suka sejarah, Anda sebutkan diktator negara-negara di dunia. Anda bisa sebutkan, bahkan yang ada di bangsa ini, Anda bisa sebutkan. Mungkin langgeng cukup panjang, tapi one day pasti jatuh. Kenapa? Kekuasaan, kepemimpinnya memanipulasi orang lain untuk ambisi pribadi, kesukaan pribadi, kesenangan pribadi, tujuan pribadi, menguntungkan diri. Tapi one day kepemimpinan seperti ini pasti jatuh. Selanggeng apapun dan selama apapun dia bertahan, suatu hari pasti jatuh. Tetapi ada juga yang berikutnya, ambigu. Ambigu itu memberi instruksi yang aneh, nyeleneh, nggak jelas. Membingungkan, nggak tahu tujuannya apa. Saya kasih contoh, Saul. Suatu hari Saul berkata begini, lagi perang loh, tidak boleh makan sampai kita habiskan. Ya lemes toh ya. Tujuan perang apa? Menang. Dilarang makan. Kalau makan, lemes. Kalau lemes bisa perang, enggak. Tujuan sama perintah nggak nyambung, ambigu, konyol.
sak suka-sukanya sendiri. Tapi juga ada Yefta. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Ngomong ya. Pokoknya ya, kalau Tuhan beri kemenangan, yang datang pertama dipersembahkan. Yang datang pertama anaknya, saudara. Perlu nggak dia ngomong seperti itu? Nggak perlu. Gitu. Orang yang dengar, yang nggak muncul. Takut dipersembahkan. Anaknya nggak dengar. Datang. Saudara. Itu ambigus. Ketika Anda jadi pemimpin, bahkan ketika Anda belum jadi pemimpin, praktikal ini. Biasakan ngomong yang clarity, yang clear, yang jelas, jangan bingungin. Gitu. Tapi ketika Anda yang posisinya jadi anak buah, kalau Anda masih bingung dengan instruksinya, tanya. Gitu. Karena mungkin bukan perintahnya yang membingungkan, Anda yang kurang mengerti. Begitu. Tapi jadi kepemimpinan itu jangan ambigu. Sikapmu kudu jelas. Sikapmu mesti jelas. Oh, ngadepin pandemi bagaimana? Jelas. Jangan kesana kemari. Yang di bawah bingung. Harus jelas maumu apa. Mau ibadah. Jangan gak jelas. Membingungkan yang di bawah. Yang berikutnya. Dumb and dumber. Bodoh dan bodoh kebangetan. Dumb and Dumber, judul film. Saya suka film itu, bagus banget. Dumb and Dumber. Bodoh dan bebal. Enggak, bebal itu apa? Enggak bisa dikandani, enggak bisa diomongi. Angel tuturani, saudara. Bebal, udah bodoh bebal. Dumb and Dumber. Ayatnya Pengkhotbah 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat. Daripada seorang raja yang tua tapi bodoh. Perhatikan, saudara. Enggak cuman bodoh. Yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena enggak semua orang langsung instan pinter. Ketika saya pertama kali memegang penggembalaan, I'll make a lot of mistakes. Saya buat banyak kesalahan, saudara. Saya buat banyak kesalahan. Tapi terpenting itu adalah bisa diomongi, bisa diajari, bisa dididik. Kalau seorang raja tua merasa dia paling hebat, merasa paling pengalaman. Oh, kamu anak bawang, saya sudah memerintah 40 tahun. Dan dia tidak bisa diomongi. Alkitab berkata, dumb and dumber, saudara. Udah bodoh, bebal, kebangetan, saudara. Jadi ketika Anda lakukan ini konsisten, Pak saya masih bodoh, enggak apa-apa. Yang penting bisa diomongi. Itu sudah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan tidak berat. Benar enggak sih? Kalau Anda masih bodoh, masih melakukan ini itu salah. Masih bingung mengeksekusi ini itu salah. Tapi Anda bisa diarahkan, Anda bisa dengerin nasihat. Itu sudah kepemimpinan. Lumayan toh. Jadi kepemimpinan bukan hal yang muluk. Gitu. Paling enggak Anda bisa diomongi dan mengendalikan dirimu itu menuju yang lebih baik, memimpin diri sendiri. Maka Anda bukan dumb and dumber. Anda makin cerdas, makin berhikmat. Suatu hari posisi pasti ngikuti. Amin. Posisi pasti ngikuti. Ngelakuin pertama, salah. Dibilangin, diperbaikin. Ngelakuin ketiga, makin baik. Ngelakuin yang keempat kali, makin jago. Yang kelima, Anda disuruh mimpin. Itu namanya leadership. Gitu. Tapi kalau Anda ngelakuin salah, dikasih tahu, ngoceh, ngomel. Dan ngeyel, ngotot ngelakuin dengan cara yang sama terus. Anda dumb and dumber, saudara. Dan mari kita bertobat, saudara. Dan terakhir, saya akan tutup ini tentang leadership. Leadership itu seperti leading a ship. Mimpin kapal, bukan mobil. Kalau mobil, bis bisa turun di mana saja.
tinggal panggil Grab, saudara. Tapi ini naik kapal, Anda nggak bisa berhenti di tengah jalan. Turun di sini, pray dulu nggak bisa, saudara. Leadership is leading a ship. Di sana laut, di luarnya laut. Ombak, badai, hiu, piranha. Gitu. Jadi Anda nggak bisa keluar. Dan rehat sedulu, nggak bisa, saudara. Anda harus, jadi itu seperti begini. Tadi kan udah diajarin do and dance-nya ya. Diingat, dicatat, minta PPT-nya. Saya pasti kirim, saudara. Dan lakukan itu consistently. Yang do, jauhi perintah dan lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Dan repeat daily, every day, consistently, day by day. Maka itu seperti kapal pasti nyampe. Tapi kalau Anda angin-anginan, oh hari ini ingat, mesti learning, mesti listen, besok lupa, jadi nggak mau dengar orang. Hari ini wah semangat, habis diajarin, mesti nggak boleh look down, melihat orang itu potensimu apa ya. Tapi besoknya lagi lupa, setiap kali lihat orang, wah aku ini gembala, jemaatku 500. Kamu siapa? Maka itu seperti kapal terombang-ambing di laut nggak pernah nyampe. Tapi kalau kita bisa lakukan do and dance-nya daily repetitive, ya, ulang-ulang, nggak bolong-bolong dan consistently, kapal ini pasti nyampe, saudara. Bahtera ini pasti nyampe. Amin, saudara. Itu leadership, saudara. Dan Anda setia lakukan kepemimpinanmu, leadershipmu Anda lakukan, maka Anda akan tinggalin legacy. Anda akan tinggalin legacy. Itu seperti Columbus menemukan Amerika. Columbusnya sudah tidak ada, namanya dikenang. Karena dia apa? Dia setia ngayuh kapal itu. Dia setia menyuruh anak buahnya, ayo kita dayung. Setiap hari mereka ketemu Amerika. Sampai hari ini sejarah mencatat ada legasinya. Penemu Amerika siapa benuanya? Columbus. Kenapa? Ada sekelompok orang yang setiap hari, zaman dulu kapalnya nggak kayak sekarang. Zaman dulu itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka consistently lakukan. Kalau Anda konsisten, one day leadershipmu akan meninggalkan legacy, saudara. Yang terakhir, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Yang tadi kan leadership dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu bahasa Inggrisnya responsibility. Dari kata response dan ability. Kemampuan merespon. Dengan benar. Dengan tepat. Itu responsibility, itu tanggung jawab. Contoh, respon terhadap apa saja? Terhadap perintah. Ya kalau Anda jadi bawahan tidak bisa merespon perintah pemimpin dengan benar, bagaimana kamu jadi pemimpin? Suatu hari Yesus berkata kepada seorang perwira ini di Kapernaum berkata gini, Tuhan kasih aku perintah, aku juga komandan, di bawahku banyak bawahan. Aku tinggal ngomong satu patah kata, mereka akan lakukan. Dan aku sekarang menaruh diriku di bawahmu, engkau pemimpin, engkau Tuan. Tuan, say a words. Ngomong satu kata, aku lakukan. Dan ini dikutip banyak sekali. Man under authority is a man of authority. Seseorang yang bisa merespon otoritas di atasnya. Orang ini bisa diberi otoritas untuk memimpin. Gitu. Nah kalau Anda jadi bawahan, merespon perintah, susah. Siapa yang akan mempercayakan ke posisi kepemimpinan dalam hidupmu untuk merintah orang lain? Seperti itu. Nah, yang berikutnya merespon kebutuhan orang lain. Gitu. Yesus lihat orang 5.000 lapar, beda responnya dengan murid-murid. Respon murid-murid gini, suruh mereka pulang aja. Bukan urusan kita, udah bagus kita khotbahin. Udah seharian kita capek.
Tapi Yesus berkata nggak bisa, nanti sakit mah. Mati di jalan, kelaparan di jalan, pingsan di jalan. Kasih mereka makan. Responnya terhadap needs orang itu beda. Itu namanya tanggung jawab. Lihat orang lapar, kasih makan. Lihat orang pakaiannya compang-camping, kasih baju. Lihat orang haus lapar akan firman, kita kasih firman. Itu namanya tanggung jawab. Ngelihat bangsa, ngelihat provinsi, melihat Indonesia. Ya. Tapi banyak orang melihat Papua, apa urusannya sama saya? Apa urusannya gereja di Papua dengan saya? Responnya beda. Itu namanya tanggung jawab. Wah, kalau ngelilingin Indonesia ini mungkin habis setahun. Padahal kita ingin mencetak pemimpin di seluruh Indonesia. Paling gampang kita bikin retret. Kapan? Bulan depan. Itu respon. Dan itu tanggung jawab. Mari kita merespon, saudara, dengan benar tahun ini. Tunjukkan leadershipmu. Jadi termasuk kalau ditanyain, siapa mau berpendapat? No response. Itu bukan leadership. Ya, Anda pindah kelas. Ada kelas nggak tahu di mana, di luar sana. Kelas follower, saudara. Tapi di sini kelasnya leadership. Nggak ada yang kalau ditanya, siapa pemimpin? Angkat tangan. Siapa yang belum pemimpin? Angkat tangan. Nggak ada yang nggak angkat tangan. Please direspon. Tolong direspon. Merespon itu bentuk tanggung jawab. Ya. Merespon masalah yang terjadi. Ada masalah, nggak lari. Ada orang lihat masalah, wah ini masalah. Mending saya kaki 1000 nih. Melangkah jurus kaki 1000. Saudara. Nggak ikut-ikut, jangan sampai kesangkut-sangkut. Tapi ada orang yang, let me handle this. Let me handle this. Dan mulai hari ini, Anda belajar, kita belajar sama-sama. Leadership dan tanggung jawab. Belajar merespon, belajar merespon, belajar merespon.